Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Bagaimana pada episode sebelumnya Gembul yang sempat tersesat ya bersama Eis akhirnya berhasil tiba di Waduk Cirata dan sampai di rumah kediaman orang tua Eis. Nah, setelah sampai di sana akan ada sesuatu nih yang terjadi terhadap Gembul. Apa sih sesuatu itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh Goro on. Awal petaka di Waduk Cirata, warung kopi Bang Doni. Kumandang azan subuh terdengar syahdu menggema di langit Bekasi yang masih berbalut sisa gelap malam. Udara subuh terasa dingin, lampu-lampu jalan di gang sempit masih menyala, memantulkan cahaya di aspal yang sedikit berkilau. Di tengah suasana yang tenang itu, azan subuh terus berkumandang, memanggil para jemaah untuk sholat berjemaah di masjid. Beberapa waktu kemudian, di kediaman Doni, tampak Mas Zubaida baru saja terbangun dari tidurnya. Ia berjalan pelan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Namun, saat melewati kamar Doni, langkahnya terhenti. Pintu kamar anaknya itu masih tertutup rapat. Biasanya, Doni sudah berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah dan pintu kamarnya selalu dalam keadaan terbuka. Mendapati hal itu, Mas Zubaida menjadi penasaran. Ia pun membuka pintu kamar tersebut. Namun, saat pintu itu terbuka, betapa terkejutnya Mas Zubaida ketika melihat Doni masih tertidur lelap di atas tempat tidur. Astagfirullah, Doni, bangun tong, ya Allah, lu kagak ke masjid, teriak Mas Zubaida yang langsung membangunkan Doni. Dalam keadaan setengah sadar, Doni terbangun sambil mengucek-ngucek matanya. Kemudian Doni langsung berdiri sambil meraih baju koko dan juga sarung untuk pergi ke masjid. Melihat hal itu, kembali Mas Zubaida bertanya pada anaknya. Don, lu mau kemana? Tanya Mas Zubaida. Ya ke masjid, Mak. Belum ajan kan? Bujuk, ini udah jam 5 lewat. Orang-orang juga udah pada pulang dari masjid. Udah kelar sholat subuh jemaahnya, ungkap Mas Zubaida yang langsung membuat Doni terkejut. Astagfirullah, ya elah, si Gembul ngapa kagak bangunin Doni sih? Biasanya pendia yang bangunin Doni. Dah si Gembul ke masjid diem-diem baik, ujar Doni. Doni, eling apa? Si Gembul pan lagi kagak ada, ucap Mas Zubaida mengingatkan Doni. Innalillahi, jadi si Gembul udah kagak ada, Mak? Emangnya Mak dapat kabar dari mana? Tanya Doni, raut wajahnya berubah sedih. Idih, masih ngindur nih bocah. Si Gembul bukannya udah kagak ada, tapi lagi kagak ada. Lah dia pan lagi pulang kampung, Doni. Iya ya, Doni lupa, Mak. Ya udah dah, Doni mau ke kamar mandi dulu, mau ngambil wudhu, saut Doni yang langsung bergegas menuju ke kamar mandi. Di pagi harinya, kini Doni hanya ditemani oleh Jumri saat sarapan. Jum, si Gembul udah ngabarin lo apa belum? Kalau dia udah sampai mana? Tanya Doni. Oh udah bang, tadi habis saya sholat subuh dia ngabarin saya bang, jawab Jumri. Oh iya, ngomong-ngomong, lu sholat subuh ngapa kagak bangunin gua? Gua kesiangan tadi Jum. Gimana saya mau bangunin abang? Lawong saya juga kesiangan. Saya 5:30 baru bangun bang, ungkap Jumri. Waduh, ya parahan lu daripada gua. Ya bang, soalnya
Mas Gembul kan yang biasa bangunin saya. Padahal semalam saya udah pasang alarm bang, tapi tetap nggak kedengeran. Ungkap Jumri. Alarm, alarm kali. Ya, itu namanya lo lagi kena setan budeg. Saud Doni. Abang bisa aja bang, ucap Jumri sambil cengengesan. Di tempat yang berbeda, tepatnya di kediaman Eis di Purwakarta, Gembul sudah terbangun dari tidurnya. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Ia pun segera bangun untuk mandi dan bersiap menunaikan ibadah sholat zuhur. Perlu diingat, Gembul dan Eis baru saja tiba di rumah itu sekitar pukul 3 dini hari. Tak heran jika siang itu Gembul baru terbangun dari tidurnya. Setelah selesai mandi, Buningsih, ibunda Eis, langsung menyuruh Gembul untuk makan. "Nah Oji, makan dulu ya. Kan tadi subuh belum makan," ucapnya. Ya bu, makasih ya bu. Oh ya, ngomong-ngomong, Isnya kemana ya bu?" tanya Gembul. Si Is belum bangun. Dia mah kayaknya capek banget. Tapi nanti kalau lohor, ibu bangunin, jawab Buningsih. Begitu ya bu. Oh ya, kalau bapak kemana ya bu?" tanya Gembul lagi. Si bapak mah lagi ada urusan ngurusin rumah warga yang kena longsor. Jam 7 tadi bapak udah berangkat, terang Buningsih. Oh iya, nah Oji suka pete apa enggak? Tadi ibu beli di pasar. Suka bu, pete, jengkol, semuanya saya suka kok bu, ucap Gembul. Alhamdulillah, ya udah tuh, kamu makan dulu. Ibu mau ke dapur lagi. Nanti kalau ada perlu apa-apa, panggil ibu aja ya, ujar Buningsih disusul anggukan dari Gembul. Tak berselang lama, Eis pun keluar dari kamarnya. Wajahnya nampak kusut karena memang dirinya baru saja bangun tidur. Eis pun langsung menghampiri Gembul yang sedang menyantap makan siangnya. "Mas Uji teh udah bangun? Udah lama apa belum bangunnya?" tanya Eis. Baru kok. Kamu gimana Eis? Pulas nggak tidurnya?" tanya Gembul balik. "Kalau Eis teh pusing. Soalnya kan Eis nggak biasa begadang," saut Eis. Namun tiba-tiba saja Buningsih yang baru saja dari dapur langsung menegur anaknya Eis. "Eis, cuci muka dulu atuh. Masa baru bangun tidur langsung duduk aja? Malu sama calon suami." Mendengar itu, wajah Gembul langsung berbinar-binar. Bagaimana tidak, Buningsih sudah menyebut dirinya sebagai calon menantunya. Eis pun langsung bergegas ke belakang menuruti perintah ibunya. "Aduh maaf ya Nak Oji, Seisma suka gitu, suka gak sopan," ujar Buningsih. Gak apa-apa bu," saut Gembul sambil tersenyum. "Oh iya, ibu lupa nanya, si Eis teh di sana gimana? Apa dia suka macam-macam apa enggak? Terus pergaulannya gimana?" tanya Buningsih cemas. Aman bu, Eis gak pernah macam-macam. Dia juga kalau pergi sama temennya suka laporan sama saya. Saya juga kenal kok bu sama teman-teman kuliahnya. Kebetulan salah satu teman kuliahnya adik yang Bang Doni yang waktu itu kesini sama saya, terang Gembul. Alhamdulillah kalau begitu mah. Pokoknya mah ibu nitip Eis sama anak Gembul ya. Kalau dia macam-macam marahin aja, ucap Buningsih. Eis yang baru saja muncul sehabis membasuh mukanya langsung bertanya pada ibunya. "Marahin siapa sih?" "Ini mama teh ngasih tahu kena Oji. Kalau kamu macam-macam di sana, mama suruh dia bikin marahin kamu," ucap Buningsih. "Ih, mama teh naon sih? Emangnya Eis teh anak kecil. Eis kan juga tahu aturan atuh," saut Eis membela diri. "Iya, ini kan kalau kamu macam-macam. Ya kalau enggak mah, Oji nggak bakalan marahin kamu," ucap Buningsih lagi. Melihat perbincangan antara kekasih dan ibunya tersebut, hati Gembul merasa bahagia mendapati jika dirinya dipercaya oleh Buningsih untuk menjaga Eis. "Oh iya Nak Oji, ngomong-ngomong, Nak Oji teh kapan mau ke Brebesnya?" tanya Buningsih. Sebenarnya sih hari ini bu, tapi Eis mau ngajak jalan-jalan dulu, jadinya besok deh, jawab Gembul. "Iya mah, Eis mau ngajak Mas Oji jalan-jalan dulu di sini. Gak apa-apa kan?" tanya Eis menimpali. "Ya gak apa-apa tuh, Mamah malahan seneng kalau Oji lamaan nginep di sininya," ujar Buningsih. Sementara di Bekasi, saat itu Doni sedang berada di kafenya. Tiba-tiba saja ia didatangi oleh Pak Sadeli dan Mas Karyo. "Assalamualaikum, Don.
Ya elah, apaan sih lu bengong aja? Ya patung pancoran lu. Ledek Pak Sadeli. Dengan wajah cemberut, Doni menjawab, Waalaikumsalam. Ya elah, ngapa siang-siang begini udah pada datang aja sih bang? Penumpang ngopi lagi ya? Bujuk dah. Hati-hati lo kalau ngomong Don. Nih rokok Samsu, 2 bungkus bakal lo. Kan gue waktu itu dijanji. Ujar Pak Sadeli sambil memberikan sebuah kantong plastik berwarna hitam kepada Doni. Ya, rokok doang. Saya maunya amplop putih yang ada isinya. Saud Doni. Ya elah, bakal apaan lo amplop putih yang ada isinya? Duit lu mau udah banyak. Ngomong-ngomong, lu makan apa belum? Makan sop jando nyok. Ajak Pak Sadeli. Sop jando? Ya saya mah kebetulan belum makan. Tapi ntar dulu nih, saya ini ditraktir apa bayar diri-diri nih? Kalau BS-BS, ogah, ujar Doni. Ya elah, tenang aja lu, gue yang traktir, saut Pak Sadeli. Iya Don, dari pagi tadi Pak RT ngajakin makan sop jando terus, makanya kita mau nyamperin kamu Don. Celetuk Mas Karyo. Nah gitu dong, abis dapet objekan, jangan gayanya aja kayak mondar tebu, gayanya petantang betenteng aja. Giliran keluar duit susah, sindir Doni. Iya Don, lu bawa mobil apa kagak? Kalau bawa mendingan pakai mobil aja. Mobil gue tiris banget soalnya bensinnya, ucap Pak Sadeli. Ampun aki-aki, perhitungan banget sih. Ya isi ngapa bensinnya? Saya nih hari kagak bawa mobil, saya nih hari bawa motor Suzuki Shogun. Apa mau pakai motor saya aja? Kita naik bertiga, boncengan bertiga kayak cabe-cabean. Lagi emang mau makan di mana sih emangnya? Hah? Tanya Doni Sewot. Marah mulu lu. Udah pakai mobil gua aja dah. Tuh, kita makan sop jando yang ada di belakang kawasan industri Cibitung Don. Sedap sopnya, gurih lagi kuahnya. Nah kita berangkat. Ajak Pak Sadeli sambil cengengesan. Kemudian ketiganya pun sudah berada di dalam mobil Pak Sadeli. Saat sudah jalan, Doni heran. Pak Sadeli tidak menyalakan AC-nya. Bang, AC-nya nyalain ngapa? Kan panas banget ini, ucap Doni. Ntar aja, pas gue udah ngisi bensin Don, ntar mogok di jalan bagaimana? Tapi kayaknya habis makan aja isi bensinnya. Lapar banget gue ini soalnya, saut Pak Sadeli. Serabang aja dah, saya mah cuma numpang doang, ujar Doni. Oh iya Don, ngomong-ngomong, si Gemuluk mana dah? Gue perhatiin kok gue kagak ngeliat-liat dia tadi di kafe. Si Gemul kan lagi pulang kampung, sekalian nganterin pacarnya si itu Cirata. Si Gemul ke Cirata kagak bilang-bilang. Lah kan gue mau nitip ikan. Ya kagak bisa. Abis di Cirata, dia katanya mau ke Brebes. Ntar kalau nitip ikan, ya tuh ikan keburu koit, ungkap Doni. Tak berselang lama, ketiganya pun sampai di tempat tujuan. Sebuah rumah makan yang cukup terkenal menyajikan berupa hidangan sop jando yang cukup terkenal itu. Suasana di rumah makan itu cukup ramai karena kebetulan bertepatan dengan orang-orang kantor yang bekerja di pabrik yang ingin makan siang. Don, di sini enak sop jandonya. Selain dagingnya gede-gede, kuahnya juga pedes. Tuh lihat, cabenya aja segambreng. Mantep, ungkap Pak Sadeli. Rupanya, apa yang dikatakan Pak Sadeli tidaklah salah. Itu terbukti saat selesai makan, terlihat ketiganya langsung banjir keringat. Wah bener Pak RT, pedes banget sopnya, ucap Mas Karyo. Wah, ya, pedes banget ini. Bang, udah ngapa? Langsung bayar aja bang, kita buru-buru balik. Keringetan saya ini gobios, saut Doni yang juga ikut kepedesan. Di situ, Doni terlihat buru-buru masuk ke dalam mobil berharap untuk merasakan dinginnya AC di mobil milik Pak Sadeli, sekedar agar keringatnya segera menghilang dan mengurangi rasa panas di mulutnya. Saat sudah jalan, Doni pun meminta pada Pak Sadeli untuk menyalakan AC mobilnya. Namun dengan wajah cengengesan, Pak Sadeli memberitahu Doni jika AC mobilnya rusak. Sorry Dan, AC mobil gue rusak, makanya dari tadi AC-nya kagak gue nyalain. Mendengar itu, Doni langsung terkejut sekaligus kesal. Astagfirullahaladzim bang, ngapa kagak ngomong dari awal sih?
Kalau tahu begini pan, mendingan saya tadi naik motor. Bujuk, mana sih yang bentet kayak begini lagi. Di tol pan tadi juga macet. Yuk ampun. Selama di jalan, Doni merasa jengkel pada Pak Sadli. Bagaimana tidak, rasa pedas yang masih menggelayut di mulutnya semakin diperparah oleh hawa gerah selama di perjalanan pulang. Don, sebelum masuk tol, gue isi bensin dulu ya. Pinta Pak Sadli. Kagak pakai dah. Mendingan langsung aja ke KP aja. Udah gerah saya ini. Aduh, mana mulut contor begini lagi. Tolak Doni. Ya elah, nanti kalau mogok bagaimana Don? Kagak ngapa-ngapa, derek aja sekalian ntar. Saud Doni sewot. Mau tak mau, Pak Sadli langsung menurutinya karena melihat perilaku Doni yang sudah sedikit gusar. Untunglah mobil Pak Sadli masih mampu mengantarkan ketiganya ke kafe milik Doni. Di situ, saat mobil berhenti, Doni langsung keluar mobil dengan peluh yang bercucuran membanjiri tubuhnya. Bang, saya duluan ya. Saya mau pulang. Mau mandi sama sekalian ganti baju, ujar Doni. Don, tar dulu ngapa? Lo penjualan beras ya? Tadi bini gue nitip, minta dibeliin beras. Saud Pak Sadli. Abang gue gudang aja tuh. Ada si Radol masih kotep. Saya mau balik dulu ya. Saya udah kagak tahan ini, ucap Doni yang langsung menyalakan sepeda motornya dan segera pergi pulang. Sepeninggalan Doni, Pak Sadli segera memarkirkan mobilnya. Di situ, dia sempat bertanya pada Pak Slamet. Pak Slamet, ke gudang beras lewat mana ya? Bapak bisa lewat gerbang samping saja Pak, ucap Pak Slamet sambil menunjukkan arahnya. Setelah diberitahukan oleh Pak Slamet, Pak Sadli pun langsung berjalan menuju gudang beras. Di situ terlihat Kotep yang sedang merapikan tumpukan karung beras. Assalamualaikum, Mas. Mas, panggil Pak Sadli pada Kotep yang saat itu sedang membelakanginya. Saat menyadari jika ada orang di belakangnya, Kotep langsung menyapa Pak Sadli. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Tanya Kotep. Mas, gue mau pesen beras 3 liter aja ya, ujar Pak Sadli sambil memberikan kode angka 3 dengan jarinya. Mendengar itu, Kotep memasang wajah bingung. Entah karena ucapan Pak Sadli yang terlalu cepat atau penyakit kupingnya yang mulai kumat. Gue tunggu di depan ya Mas. Mobil gue yang tuh, Avanza warna hitam, ucap Pak Sadli sambil menunjuk ke arah mobilnya. Mendengar itu, Kotep hanya mengangguk-anggukkan kepala seperti mengerti apa yang diminta oleh Pak Sadli. Kemudian Pak Sadli buru-buru kembali ke parkiran untuk mematikan mesin mobilnya. Ya, rupanya ia baru tersadar jika bensin pada mobilnya sudah sangat menipis. Pak Slamet yang sedang menjaga parkiran kemudian menghampiri Pak Sadli. Pak RT, ngomong-ngomong, Pak RT dari mana ya? Kok Doninya tadi langsung pulang? Tanya Pak Slamet. Tahu tuh bos lo, agak sopan banget. Lah gue ini tinggal aja di mari. Lah padahal kita tadi baru aja makan sop jandok bareng-bareng, sahut Pak Sadli sewot. Oh begitu ya. Oh iya ngomong-ngomong, tadi menanyakan gudang beras, memangnya Pak RT ada keperluan apa ya? Tanya Pak Slamet lagi. Ya gue mau beli beras, bini gue nitip beliin beras soalnya, ujar Pak Sadli. Wah, Pak RT memang luar biasa, sangat sayang sama istrinya. Tidak heran jikalau Pak RT dipilih kembali menjadi pemimpin, puji Pak Slamet. Ya iyalah, asal tahu aja ya Pak Slamet, gue udah ngejabat jadi RT 2 periode. Warga-warga gue seneng banget kalau gue yang jadi RT-nya, sahut Pak Sadli membanggakan dirinya. Namun di tengah obrolan itu, Pak Sadli merasa gundah karena beras pesanannya tak kunjung-kunjung datang. Ngomong-ngomong, beras gue ngapa kagak datang-datang ya? Lah padahal kan gue cuma beli 3 liter doang. Lama amat nyiapinnya, ucap Pak Sadli. Loh, memangnya tadi di gudang beras Pak RT menemui siapa? Tanya Pak Slamet. Siapa namanya ya? Gue baru kayaknya, orang kurus, kepalanya botak, ungkap Pak Sadli. Mendengar itu, Pak Slamet langsung bergumam dalam hatinya. Walah dalah, itu kan si Kotep. Apa didengar ya apa yang dipesan sama Pak RT?
Lalu kemudian barulah Kotep muncul dari dalam dan menghampiri Pak Sadli. Pak, maaf Pak, tadi saya nyari-nyari dulu di gudang, tapi adanya cuma satu Pak. Tadi kan Bapak minta 3. Nah, untung di kotak P3K masih ada 1. Nah, ini barangnya Pak, ucap Kotep yang langsung menyerahkan sebuah kapas pada Pak Sadli. Mendapati itu, Pak Sadli pun langsung melongo. Kapas? Lah ngapa gue dikasih kapas? Emangnya gue mau ngelap koreng? Gua minta beras. Beras mas, beras, bukan kapas. Sentak Pak Sadli sewot. Di situ Pak Slamet langsung mengambil alih peranan Kotep. Pak RT, ya sudah, nanti akan saya ambilkan di gudangnya Pak RT. Pak RT tunggu sebentar saja di sini. Pak Slamet pun langsung menarik Kotep ke dalam gudang. Sementara Pak Sadli masih menggerutu akibat kejadian barusan. Ujuk dan anak punya si Doni. Lah parah amat ya. Lah gue pesen beras malah dibawain kapas. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, sekumpulan pemuda kampung sedang berkumpul di sebuah saung di pinggiran Danau Cirata. Salah satunya adalah Herman, yang biasa dipanggil Herman Jabrik. Herman merupakan anak saudagar ikan yang terpandang. Wajahnya pun lumayan tampan untuk laki-laki seumurannya. Rupanya Herman Jabrik merupakan mantan kekasih dari Eis. Tak heran, saat Eis masih sekolah, Herman berhasil memikat hatinya. Bagaimana tidak, selain wajah yang rupawan, Herman menunggangi sebuah sepeda motor bermerek Kawasaki Ninja 250 cc yang membuat wanita manapun akan terpana. Namun, jalinan asmara keduanya ditentang keras oleh Pak Suhada karena Pak Suhada mengetahui jika Herman adalah seorang berandalan. Selain hobi mabuk-mabukan, Herman juga menyukai balapan liar. Tak hanya itu, Herman juga sering terlibat perkelahian antar geng motor. Rick, kamu kenapa? Saya liatin dari tadi diam aja, tanya Dadang salah satu temannya. Iya nih, kamu kayak ada yang lagi dipikirin, sahut temannya yang lain yang bernama Darso. Gak tahu semalam tes yang ngimpiin si Is. Sampai sekarang saya masih kebayang-bayang sama dia, jawab Herman. Is budak nakades, mantan pacar kamu? Tanya Dadang lagi penasaran. Iya Dang, saya sebenarnya masih suka sama dia, masih kepikiran terus, sahut Herman. Oh, setahu saya mah si Is sekarang kuliah di Bekasi. Itu juga kata si Soleh saudaranya, ujar Dadang. Iya, kalau itu sih saya gue tahu Dang, sahut Herman. Ya udah tugas, samperin lagi si Is ke Bekasi. Ntar saya temenin Brik, ucap Darso bersemangat. Kamu main gas-gas aja sok. Emang yang kamu gak tahu apa? Kalau bapaknya Is Pak Kades gak setuju sama si Jabrik, selah Dadang. Alah, kuno mana Madang. Kalau si Isnya suka sama si Jabrik, ya ajak kabur aja tuh dari rumah. Apalagi sekarang si Is mau jauh dari rumah, ya gampang aja kaburnya, ucap Darso. Si Is mah gak kayak pacar kamu si Yuyun yang gampangan dibawa kemana-mana. Dia mah nurut sama orang tua, makanya dia putus sama si Jabrik, sindir Dadang. Nanao Nadang, mawa si Yuyun goblok siap. Jadi kamu ngatain dia jablay, sentak Darso emosi. Sepertinya Darso tersinggung akan ucapan Dadang. Mendapati itu, Herman langsung memisahkan keduanya. Udah, jangan berantem, bentak Herman pada keduanya. Ucapan Herman langsung dituruti oleh Dadang dan Darso, karena memang sepertinya Herman Jabrik adalah ketua dari geng mereka. Selain memiliki nyali yang paling besar, Herman Jabrik juga sering mentraktir para teman-temannya tersebut. Udah, daripada berantem, mendingan kita minum. Esok, yuk kamu ke pasar, beli anggur, liar aing, perintah Herman kepada Darso sambil memberikan beberapa lembar uang dari sakunya. Sementara di sore harinya, Eis mengajak Gembul berkeliling di kampungnya, menyusuri waduk Cirata hingga bendungan di waduk tersebut.
Mereka pun berhenti sambil menikmati suasana di pinggiran bendungan tersebut. Bagus banget ya bendungannya. Wah, Mas kalau kesini pasti bakalan ke bendungan ini lagi, Is. Ucap Gembul. Iya deh, ntar pasti Is temenin. Pasti Mas Gembul seneng ya sama pemandangan yang indah, saud Is. Gue juga sih, Mas cuma mau mancing di sini, pasti kena banyak. Ujar Gembul yang langsung membuat Is cemberut. Ih, kirain mau ngapain? Tahu-taunya mau mancing. Di sini mah nggak boleh mancing, Mas. Kalau mau mancingnya di dekat rumah aja, yang di sini. Gitu ya. Kirain boleh mancing di sini. Oh iya, besok tuh Mas Oji mau jalan jam berapa ke Brebesnya? Tanya Is. Pengen nasi subuh-subuh, Is. Jawab Gembul. Jangan subuh-subuh atuh, sarapan dulu. Kok mau cepet-cepet atuh pulangnya? Ujar Is yang seperti tak rela ditinggalkan oleh Gembul. Oh ya deh, Mas pulangnya jam 9 aja ya, saut Gembul. Selagi asik berbincang di tepi bendungan, tiba-tiba saja sekelompok pemuda yang berboncengan menghampiri Is dan Gembul. Rupanya itu adalah Herman dan teman-temannya. Herman langsung menghentikan motornya dan langsung menghampiri Is dan Gembul. Mendapat itu, Is langsung terkejut. Bagaimana tidak, Herman adalah mantan kekasihnya dan ia sudah lama tidak pernah berjumpa dengannya. Is berusaha bersikap biasa saja karena dia memang sudah melupakan Herman sejak lama. Begitu juga Herman, dia bersikap santai saat menghampiri Is, walau mendapati jika mantan kekasihnya tersebut sedang diboncengi oleh pria lain. Mungkin karena dipengaruhi oleh alkohol, Herman berani untuk menghampiri Is untuk sekedar mengobati rasa rindu pada mantan kekasihnya tersebut. Namun, Herman memang sudah terbiasa minum, sehingga pengaruh alkohol tidak membuatnya untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Is, gimana kabarnya? Katanya kamu kuliah di Bekasi ya? Tanya Herman sambil tersenyum. Herman, baik. Iya, Is sekarang kuliah di Bekasi. Oh iya, kenalin ini Mas Oji. Mas Oji kenalin, ini Herman teman Is. Ujar Is memperkenalkan keduanya. Gembul langsung tersenyum saat menggenggam tangan Herman. Begitu juga sebaliknya. Herman balas tersenyum. Namun saat diberitahu oleh Is jika Gembul merupakan calon suaminya, tak ada sedikit pun pancaran kebencian dari sorot mata Herman pada Gembul, karena rupanya Herman pandai menyimpan perasaannya. Wah, Mas Oji beruntung ya bisa dapetin Is. Soalnya Is teh kembangnya di sini. Nanti kalau nikah jangan lupa ya ngundang-ngundang saya. Ujar Herman berpura-pura. Ya, makasih ya, saut Gembul sementara Is hanya tersenyum kecil. Kemudian pertemuan yang canggung itu pun berakhir saat Is mengajak Gembul untuk jalan kembali dan pergi ke tempat lain. Sepeninggalan Is dan Gembul, Herman langsung dihampiri oleh teman-temannya. Wah, gelo Brik, Is sudah punya pacar baru, ujar Darso sambil tersenyum sinis. Herman berkata, kayaknya mah di orang jauh. Nanti kita kerjain dia, biar dia kapok kalau main kesini lagi, ujar Herman seperti sedang memikirkan sebuah rencana buruk untuk Gembul. Kemudian setelah pertemuan hari itu, kelompok Herman Jabrik nampak mendatangi seseorang. Ya, rupanya mereka mendatangi seorang dukun kenalan Herman. Dukun itu bernama Aki Dasim dan ia adalah dukun langganan Herman saat dia ingin melakukan aksi balap liar. Ayah naon man, kamu mau balap lagi? Tanya Aki Dasim. Saneski, bukan urusan balap ini mah, saya ada urusan lain, jawab Herman. Urusan apa? Tanya Aki Dasim lagi. Aki kan dulu katanya punya raja buat berantem sama orang. Apa masih ada Ki rajanya? Tanya Herman. Buat apa kamu? Apa kamu ada masalah sama orang? Tanya Aki Dasim balik. Mendapat pertanyaan itu, rupanya Herman tak mau berterus terang pada Aki Dasim.
Karena bila dia mengutarakan niatannya untuk berniat buruk pada Gembul, Aki Dasim pasti tidak akan memberikan raja miliknya. Enggak ada apa-apa Ki. Ya buat jaga-jaga aja. Saya mah udah lama nggak pernah berkelahi sama orang. Ujar Herman berpura-pura. Sialnya, Herman dapat meyakinkan Aki Dasim jika raja yang dimintanya hanya untuk berjaga-jaga. Tak pelak, Aki Dasim pun memberikan raja miliknya karena memang dulu Aki Dasim pernah menawari Herman untuk memiliki raja tersebut. Ingat Man, pergunakan raja ini kalau sedang dalam keadaan terdesak saja. Dan satu lagi, jangan kamu pergunakan seluruh tenaga kamu saat kamu menggunakan raja ini, karena orang yang terkena pukulan kamu bisa langsung mati. Ungkap Aki Dasim. Akhirnya, raja tersebut telah berada di tangan Herman, dan raja itu akan dipergunakannya untuk melakukan hal buruk pada Gembul. Malam harinya, di kediaman Eis, sehabis menjalankan ibadah sholat Isya, Gembul duduk santai di depan pekarangan rumah. Sambil menatap suasana waduk Cirata yang tenang, ia menyeruput kopi panas buatan Eis. Tak lama kemudian, Eis keluar dari dalam rumah dan duduk di samping sang kekasih. Saat itu, Gembul tiba-tiba teringat pertemuan mereka dengan Herman di bendungan sore tadi. Oh, Eis, yang ketemu kita di bendungan tadi, itu teman kamu ya? Tanya Gembul. Mendengar pertanyaan itu, Eis sempat terdiam sejenak. Wajahnya terlihat ragu, namun akhirnya ia mengangguk pelan. Itu teh si Herman. Dulu dia pacar Eis, tapi bapak nggak setuju. Soalnya tuh dia suka bikin masalah. Ungkap Eis pelan. Oh, jadi tadi mantan pacar Eis ya? Tapi kok kelihatannya baik banget ya? Saut Gembul. Iya, tapi dulu pas Eis minta putus, dia mah gak mau. Malahan sempet nekat ngajakin Eis kawin lari. Ya Eis mah gak mau, soalnya kan itu dosa. Makanya bapak sempat marahin si Herman, sampai datengin ke rumah orang tuanya. Bapak ngancem mau laporin ke polisi kalau si Herman berani ganggu-ganggu Eis lagi. Ujar Eis panjang lebar. Namun belum sempat Gembul menanggapi, dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu adalah Pasuhada, ayahanda Eis yang sudah berdiri di ambang pintu sejak tadi. Tanpa mereka sadari, wajahnya terlihat serius. Eis, kamu lagi ngomongin si Herman? Tanya Pasuhada dengan nada berat. Eis langsung menoleh, sedikit kaget melihat bapaknya sudah berdiri di sana. Ya, iya Pak, tadi sore ketemu sama dia di bendungan, jawab Eis pelan. Raut wajah Pasuhada seketika berubah tegang. Ngapain dia? Dia ganggu kamu lagi? Tanyanya cepat. Enggak, cuma nyapa aja, terus ngobrol sebentar, saut Eis berusaha menenangkan. Namun Pasuhada tetap terlihat waspada. Ia melangkah keluar, berdiri di depan mereka. Kalau dia sampai macam-macam lagi, bilang sama bapak. Dulu sudah bapak bilangin, jangan berani-berani lagi gangguin kamu, ucapnya tegas. Gembul yang mendengar itu hanya mengangguk hormat. Ya Pak, insya Allah gak ada apa-apa. Wong tadi aja dia kelihatannya baik kok, kata Gembul mantap. Pasuhada menatap Gembul beberapa detik lalu mengangguk pelan. Iya Nauji, tapi kamu tetap harus hati-hati. Orang seperti Herman itu susah ditebak, ujarnya sebelum kembali masuk lagi ke dalam rumah. Suasana di teras itu kembali hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan gemericik air dari kejauhan yang terdengar. Gembul dan Eis saling melempar senyuman. Eis, ucap Gembul. Iya Mas Oji, tanya Eis manja. Kenapa ya? Kok hawanya bikin Mamas mau buru-buru nikah ya? Sabar atuh Mas. Dulu aja ditawarin bapak sama mama Mas yang gak mau. Kenapa sekarang malah ngebet mau nikah? Ya dulu kan kita belum kenal. Ya udah sabar ya Mas Oji. Nanti kalau Eis udah lulus kuliah, kita pasti langsung nikah, ujar Eis. Sementara itu di tempat yang berbeda, tepatnya di kafe warung kopi milik Bang Doni,
Suasana malam itu tampak ramai oleh kedatangan para pengunjung. Maklum, malam itu adalah malam minggu, waktu di mana banyak anak muda berkumpul untuk menghabiskan waktu bercanda atau sekedar menikmati secangkir kopi panas. Suara tawa, dentingan gelas, serta obrolan para pengunjung bercampur menjadi satu, membuat kafe milik Bang Doni itu terasa riuh oleh gelak tawa dari para tamu. Namun, di tengah keramaian tersebut, Doni justru terlihat duduk seorang diri di kursi taman yang berada di samping kafenya. Sesekali, ia menatap ke arah pengunjung, memastikan semuanya berjalan lancar, lalu mengalihkan pandangan ke jalanan yang mulai lengang. Biasanya, di jam-jam seperti ini, di samping Doni selalu terdapat Gembul, sahabat sekaligus pegawainya yang selalu setia membantu mengurus kafe hingga besar seperti sekarang. Mereka sering bercanda dengan Doni yang selalu meledek Gembul, menertawakan hal-hal sepele dan membuat suasana kerja terasa ringan. Tapi malam itu, kursi di sebelah Doni kosong. Gembul sedang mudik ke kampung halaman, pulang untuk menjenguk keluarga. Doni menghela nafas panjang. Meskipun kafenya ramai, entah kenapa hatinya justru terasa sepi. Ia menatap cangkir kopi di tangannya, lalu tersenyum tipis. Dah, senamat ya. Mau ke tempat Princess, tapi katanya dia lagi kondangan sama keluarganya. Malam minggu kelabu ini urusannya. Si Gembul juga ngapa pakai segala pulang kampung ya. Lah terus gue ngobrol sama siapa ini? Ngajak ngobrol anak-anak lagi pada sibuk. Ngajak ngobrol pas selamat lah, ntar pala gue yang pusing. Si Radol udah balik duluan, katanya mau ngapel ke tempat pacarnya. Ada si Kotep. Lah masa iya orang budak diajak ngobrol? Lah mending gue ajak berantem sekalian. Dah, ngapa ya gue ya? Orang gila ini ngomong sendiri. Gumam Doni pelan. Karena merasa suntuk, Doni pun berniat untuk pulang. Dengan bergegas, ia bangkit dari duduknya. Doni pun menghampiri Jumeri dan berkata, "Jum, gue balik dulu ya. Aman kan?" Tanya Doni. "Aman bang," saut Jumeri. "Kalau ada apa-apa telepon gua." "Siap bang." "Tumben bang, jam segini udah mau pulang?" Tanya Jumeri. "Ya, roman-romannya gue ngantuk ini Jum." "Udah, duluan ya," jawab Doni. "Ya bang, hati-hati di jalan." Doni pun akhirnya pulang dari kafe miliknya. Entahlah, rupanya ketiadaan Gembul membuat Doni merasa suntuk. Saat sudah sampai di gang rumahnya, Doni melintasi pos kamling yang di sana ternyata ada Pak Sadli, Mas Karyo dan juga warga lainnya. Untuk menghilangkan rasa suntuknya, Doni pun singgah di pos kamling tersebut. "Assalamualaikum," salam Doni. "Waalaikumsalam," jawab mereka serentak. "Lu Don, tumben lu nongol malam minggu. Biasanya udah pernah ada," ucap Pak Sadli. "Ya bang, lagi suntuk sih nih," jawab Doni. "Iya, siapa dah pegawai lu yang ngurusin beras?" "Waduh parah banget Don. Masa gue pesen beras malah dikasih kapas? Lu bilangin Don, kupingnya benerin, dandanin biar bener," ujar Pak Sadli mengadu pada Doni. "Masih Kotep, emang dia orangnya rabo, rada-rada bolot. Abang kalau ngomong sama dia kudu kenceng ngomongnya." Lu mengadi-ngadi aja Don. Lah orang budak lu pakai kerja." "Lah ya biarin bang, yang penting kan orangnya rajin. Gudang beras selama ada dia bersih mulu. Mobil saya baknya juga bersih mulu. Malahan saya kalau lagi bawa mobil saya dicuci sama dia. Saya niatnya kalau abang sama Mas Karyo datang, mau saya suruh dia nyuci abang sama Mas Karyo, soalnya berduanya kelihatan dekil." Ledek Doni. "Lah suwe lu Don, lu kata gua angkot bodong," sahut Pak Sadli sewot. "Ini rumah-rumahnya tumben kagak main gapre ini?" tanya Doni tiba-tiba. "Lah ini baru mau mulai, cuma baru bertiga nungguin si Dadang ini. Ada lu, ya ayo dah lu mau main. Lah biar pas ini berempat," ujar Pak Sadli. "Tapi kalau saya main saya kagak enak sama Mas Karyo, soalnya dia kalah mulu, pakai helm mulu dah. Ya lama-lama kesian palanya empuk," ucap Doni. "Biarin Don, orang dia yang mau. Lagian dia kalau main gaple kagak dihitung, main jalan-jalan aja.
Kayaknya gue curiga otaknya kecit. Dulu kali pas bayi, palanya keinjak suster, ledek pas Adli. Pak RT nih kalau ngomong bisa aja. Ayo kita main, kita buktikan lagi. Protes Mas Karyo. Tuh lihat Dan, udah bego ngeyel. Ayo dah, gue bikin lu pakai helm terus sampai pagi, biar pala lu kayak dendeng balado. Ancam Pak Sadeli. Akhirnya Doni pun ikut bermain gaple, sehingga dia bisa menghilangkan rasa suntuknya di malam itu. Keesokan harinya, setelah selesai sarapan, Gembul bersiap untuk kembali ke Brebes. Tas ranselnya sudah terisi pakaian, sementara sepeda motornya terparkir di depan rumah, siap untuk perjalanan jauh. Di ruang tengah, Pak Suhada dan Boningsi sudah menunggu. Berdiri di samping Gembul. Wajahnya terlihat sedikit murung karena harus berpisah lagi. Jadi berangkat sekarang Nauji? Tanya Pak Suhada. Ya Pak, biar nggak kemalaman di jalan, jawab Gembul sambil tersenyum sopan. Buningsi kemudian masuk sebentar ke dapur, lalu kembali dengan membawa sebuah kardus kecil yang dibungkus rapi. Nah, ini buat oleh-oleh. Ada rengginang sama keripik singkong buat orang rumah di Brebes, ucap Buningsi sambil menyerahkan kardus itu pada Gembul. Gembul tampak kaget sekaligus terharu. Aduh Bu, gak usah repot-repot sekali Bu, katanya. Gak apa-apa, kamu itu mah udah mama anggap anak sendiri, balas Buningsi hangat. Gembul menerima kardus itu dengan kedua tangannya. Makasih banyak Ibu, nanti saya sampaikan salam buat orang tua di rumah, ucapnya. Pak Suhada menepuk bahu Gembul pelan. Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut. Kalau capek istirahat dulu aja, pesannya. Ya Pak, siap, jawab Gembul. Lalu mengantar Gembul sampai ke depan pagar. Angin pagi berembus sejuk, membawa aroma air waduk Cirata dari kejauhan. Hati-hati di jalannya Mas Oji, kata Is pelan. Ya, kamu juga Wis, jaga diri baik-baik di rumah ya, balas Gembul. Mereka sempat terdiam sejenak, seperti enggan untuk berpisah. Nanti kalau udah sampai kabarin, ujar Is. Ya, nanti Mas kabarin, jawab Gembul sambil tersenyum. Gembul lalu menyalakan motornya. Mesin meraung pelan, memecah suasana pagi yang tenang. Ia melambaikan tangan pada Is dan kedua orang tuanya yang berdiri di depan rumah. Motor itu perlahan menjauh dari halaman, menyusuri jalanan desa yang masih lengang. Sosok Gembul makin lama makin kecil hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Is masih berdiri di depan pagar, menatap arah kepergian Gembul dengan perasaan campur aduk antara rindu dan firasat yang tak bisa ia jelaskan. Motor Gembul melaju pelan, meninggalkan desa tempat tinggal Is. Pagi itu, udara masih terasa sejuk, embun tipis menempel di dedaunan pinggir jalan. Jalanan desa masih lengang, hanya sesekali terlihat warga yang berjalan menuju sawah atau anak-anak berseragam yang berangkat sekolah. Gembul melaju santai, tak ingin terburu-buru. Sesekali ia meraba-raba ke belakang, memastikan barang bawaannya aman. Kardus oleh-oleh dari Buningsi terikat rapi di jok belakang motornya. Namun tanpa Gembul sadari, dari kejauhan ada satu motor lain yang perlahan keluar dari tikungan jalan desa. Pengendaranya memakai jaket hitam dan helm tertutup, wajahnya sama sekali tak terlihat. Motor itu melaju dengan jarak cukup jauh, seolah menjaga jarak agar tidak mencurigakan. Setiap kali Gembul mempercepat laju motornya, motor di belakang itu ikut mempercepat. Ketika Gembul melambat, motor itu pun ikut melambat. Beberapa kilometer kemudian, Gembul mulai memasuki jalanan yang lebih sepi, diapit pepohonan tinggi dan area kebun yang jarang dilewati orang. Hanya suara mesin motor dan kicau burung yang terdengar. Di sebuah tikungan panjang, Gembul sempat melihat bayangan motor di spionnya. Ia mengernyitkan dahinya. Siapa ya? Dari tadi kayaknya ngikutin terus, gumamnya pelan.
namun ia mencoba menepis pikiran itu. Gembul kembali fokus ke jalanan. Ia tidak tahu pengendara di belakangnya itu perlahan mendekat. Jarak mereka berdua kini hanya sekitar 20 meter. Di balik helm hitamnya, pengendara itu menatap lurus ke arah Gembul. Tangannya menggenggam rat stang motor seolah menahan sesuatu. Motor itu kembali mendekat perlahan, tanpa suara berisik, tanpa klakson, hanya mengikuti seperti bayangan. Namun entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja yang mengikuti Gembul kini berjumlah 3 motor yang saling berboncengan. Akhirnya firasat yang dirasakan Gembul tidaklah salah, karena tiba-tiba saja salah satu motor yang mengikutinya sejak tadi langsung memalang laju motor Gembul saat jalanan sepi. Tayal, Gembul langsung menarik tuas remnya dalam-dalam. Astagfirullahaladzim, ucap Gembul. Rupanya ketiga motor tadi memang ingin membegal Gembul. Jumlah mereka ada 6 orang dan memakai helm tertutup serta jaket kulit. Namun Gembul yang bertubuh besar itu tidaklah gentar. Dia langsung ingat apa perkataan Doni saat berlatih silat. Doni pernah berkata, jika diri jangan takut saat akan melakukan pertarungan, tetap tenang dan atur nafas dalam-dalam. Benar saja, saat gerombolan orang itu mulai maju, Gembul langsung memasang kuda-kuda. 2 orang dari gerombolan itu langsung menyerang Gembul, namun tendangan dan pukulan dari kedua orang itu seperti tidak bisa langsung melumpuhkan Gembul. Malahan keduanya langsung terjungkal ketika Gembul membalas serangan. Melihat itu, teman-teman yang lain masuk dalam pertarungan. Keadaannya kini Gembul dikeroyok oleh kelima gerombolan itu, menyisakan 1 orang yang nampak mengawasi. Walau dikeroyok, rupanya Gembul cukup tangguh. Buktinya kelima orang tersebut tak bisa juga melumpuhkan Gembul. Seperti bison yang mengamuk, Gembul mempanting, mencekik, dan memukul hingga salah satu orang dari gerombolan itu helmnya langsung terkoyak dan kacanya terlepas. Hingga akhirnya 1 orang yang sedari tadi hanya mengawasi langsung ikut membantu. Hanya dengan sekali pukulan, Gembul langsung tumbang dan tak sadarkan diri. Walau Gembul juga memakai helm, rupanya pukulan itu langsung membuat Gembul pusing dan jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Tubuh Gembul tergeletak di jalan yang sepi. Sementara itu, gerombolan tersebut dengan cepat membawa kabur motor Gembul beserta semua barang bawaannya. Beberapa menit kemudian, jalanan itu kembali sunyi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Angin siang berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di pinggir jalan. Dari kejauhan, terdengar suara burung gagak yang melintas di atas langit. Gembul kini terbaring seorang diri di atas aspal tanpa motor, tanpa tas, dan tanpa pertolongan. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni, kisah dari Mas Dani SBR. Aduh, Gembul, aduh endingnya kok gak enak banget ya. Si Gembul sekali langsung roboh, gak bangun. Tumben dia, Gembul biasanya kuat ya tuh dengan badan segini gitu. Tapi karena si Herman Jabrik ini udah megang raja dari dukunnya. Kurang ajar banget. Ini kalau Doni tahu ngamuknya bukan main nih. Doni ditinggal Gembul sebentar aja udah keliengan dia ya kan, udah nggak karu-karuan dah, udah kayak orang diputusin pacar dia ya kan, karena memang sohibnya, soulmate-nya, bahkan ya lebih sering dia berinteraksi dengan Gembul daripada Doni berinteraksi dengan pacarnya si Nani. Ya wajar dong kalau sampai akhirnya Doni puyeng, bingung, ditinggal sama Gembul. Waduh, ini jadi makin penasaran nih. Gembul apakah, yang mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa ya. Dan kalau saya pribadi nih, saya berharap nih Bang Doni nyusul ke Purwakarta ya kan. Wah, kelar tuh si Jabrik ya kan, Herman Jabrik sama Bang Doni. Biar kata dia punya raja juga, wah udah dah. Doni jangan kata orang pakai raja ya kan. Yang waktu di Garut tuh, yang waktu
ada orang yang bangkit dari kematiannya bisa disikat sama Doni Jawara itu, apalagi si Herman Jabrik. Jadi gemes ya, dia pinter banget ya Herman Jabrik, bisa menutupi perasaannya. Ini loh orang yang paling berbahaya. Jadi lebih baik kita ketemu lawan yang dia langsung nunjukin tuh kemarahan dia, langsung nunjukin keganasan dia, daripada tipe-tipe seperti Herman Jabrik. Karena kalau kita bertemu dengan lawan yang sudah menunjukkan rasa marah dan garangnya, itu kita langsung waspada. Nah kalau Herman Jabrik kan enggak. Di sini Gembul bilang, oh orang tadi orang nggak baik kok, ya kan? Tiba-tiba ternyata, kelar si Gembul. 5 orang roboh sama Gembul. Pas 1 orang yang maju langsung tumbang. Dan saya yakin, walaupun pakai helm itu pasti Herman Jabrik. Dan makin seru aja kisahnya, pokoknya ditunggu lagi buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya. Dan kepada Mas Dani SBR, terima kasih banyak, kisahnya keren, pakai banget. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah Bang Dani barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, tombol hype-nya juga dong, bisa diklik teman-teman ya. Dan boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.